Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Bapak Yul M. Yulis, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 8 dengan materi Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Dengan beranggotakan 3 orang, saya sendiri Sakira Mutia Pertiwi sebagai moderator, Mardelianis dan Cynthia Hafika sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kami. Definisi audit. Pengauditan atau auditing adalah proses sistematik atas perolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang diterapkan. Hasil dari audit kemudian dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengauditan memerlukan perencanaan dan pengumpulan yang cermat, pemeriksaan, serta dokumentasi dari bukti audit. Pengauditan internal atau internal auditing adalah sebuah aktivitas independen, menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk membantu dalam desain dan implementasi dari sebuah sistem informasi akuntansi. Ada beberapa jenis berbeda dari audit internal. Yang pertama adalah sebuah audit keuangan atau financial audit, yaitu memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua adalah sebuah sistem informasi atau information system, memeriksa pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi untuk menilai kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal secara efektivitas dalam penggunaan aset. Yang ketiga adalah sebuah audit operasional atau operational audit, yaitu berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Yang keempat adalah sebuah audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu audit ini sering menghasilkan merekomendasi untuk meningkatkan proses dan pengendalian yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jenis-jenis risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk adalah kelemahan terhadap risiko material karena tidak tersedia pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk adalah risiko saat suatu salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk adalah risiko saat para auditor dan prosedur auditnya akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Pengumpulan bukti audit ada 9, yakni observasi, pemeriksaan data dan informasi, diskusi, kuesioner, pemeriksaan fisik, konfirmasi, melakukan ulang, pemeriksaan bukti pendukung, dan yang terakhir tinjauan analitis. Selanjutnya, pendekatan audit berbasis risiko. Yang pertama, menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dalam 2 cara, yakni sebuah tinjauan sistem dan uji pengendalian. Yang keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampak dalam jenis, waktu, atau tingkat prosedur pengauditan. Oke, selanjutnya jenis-jenis pendapat audit.
Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa kesalahan material. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian, diberikan jika terdapat ketidaksesuaian yang tidak mempengaruhi keseluruhan laporan. Yang ketiga, pendapat tidak wajar, menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat dipercaya karena kesalahan material yang signifikan. Dan yang terakhir, tidak memberikan pendapat, diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk memberikan opini. Tujuan audit sistem informasi. A. Keamanan secara menyeluruh, menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan komputer secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan sistem secara keseluruhan termasuk dari perusakan secara kebetulan atau disengaja atas akses sistem, akses, pengungkapan atau modifikasi data dan program yang tidak diotorisasi, pencurian, serta gangguan atas aktivitas bisnis yang krusial. Para auditor memeriksa pengadilan keamanan dengan mengamati prosedur memverifikasi bahwa pengadilan dilaksanakan dan bekerja sesuai dikehendaki, menyelidiki kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar dan memeriksa segala pengujian yang dilakukan sebelumnya. Kuatnya kebijakan personel dan keefektifan pemirsa tugas yang tidak sesuai secara parsial dapat mengimbangi sebagian dari keamanan komputer yang buruk. B. Pengembangan program dan akuisisi. Untuk menguji pengendalian pengembangan sistem, para auditor harus mewawancarai para manajer dan pengguna sistem, menguji persetujuan pengembangan dan pemeriksaan catatan pertemuan tim pengembangan. Pengendalian pemrosesan yang kuat mungkin dapat mengimbangi pengendalian pengembangan yang tidak memadai jika auditor mendapat bukti persuasif atas kepatuhan dengan pengendalian proses menggunakan teknik-teknik seperti pengolahan data, pengujian independen. C. Modifikasi program. Ketika sebuah perubahan program disampaikan untuk memperoleh persetujuan, sebuah daftar atas keseluruhan pembaruan yang diperlukan harus dikumpulkan secara disetujui oleh manajemen atau pengguna program. Selama tinjauan sistem, para auditor harus mendiskusikan proses pertumbuhan dengan manajemen dan personal pengguna. Bagian penting dari pengujian pengendalian adalah memverifikasi bahwa perubahan program telah diidentifikasi, didaftar, disetujui, diuji, dan didokumentasikan. D. Pemrosesan komputer. Para auditor secara periodik mengevaluasi ulang pengendalian pemrosesan untuk memastikan keteladanan selanjutnya. Beberapa teknik khusus digunakan untuk menguji pengendalian pemrosesan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Teknik audit bersamaan. Teknik audit bersamaan untuk secara terus-menerus mengawasi sistem dan mengumpulkan bukti-bukti audit sementara data asli diproses selama jam beroperasi reguler. Teknik audit bersamaan menggunakan modul audit yang diletakkan yang merupakan segmen kode program yang menjalankan fungsi audit, melaporkan hasil pengujian, dan menyimpan bukti yang dikumpulkan untuk ditinjau auditor. E. Pengendalian sumber. Sebuah matris pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber. Fungsi pengendalian data harus independen dari fungsi lainnya, melindungi sebuah log pengendalian data, menangani kesalahan, dan memastikan keseluruhan efisiensi dari operasional. Jika pengendalian data sumber tidak memadai, pengadilan departemen, penggunaan dan pengelolaan data dapat menggantikannya. F. File data. Tujuan terakhir adalah memperhatikan tentang ketepatan, integrasi, dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca mesin. Pendekatan pengauditan dengan tujuan adalah sebuah upaya yang komprehensif, sistematik, dan efektif atas evaluasi pengendalian internal. Pendekatan ini dapat diimplementasikan menggunakan sebuah checklist prosedur audit bagi setiap bulan masing-masing. Dari 6 checklist tersebut harus dilengkapi untuk setiap aplikasi yang disignifikan. Kesimpulannya adalah, pengauditan adalah proses sistematik untuk mengevaluasi bukti terkait asersi tindakan ekonomi dengan tujuan menilai kesesuaian dengan kriteria. Audit internal bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi melalui berbagai jenis audit termasuk keuangan, sistem informasi, dan kepatuhan. Risiko audit meliputi risiko bawaan, pengendalian, dan deteksi. Metode pengumpulan bukti meliputi observasi dan pemeriksaan dokumentasi. Tujuan sistem audit informasi mencakup keamanan, pengembangan, modifikasi,
dan pengendalian data. Secara keseluruhan, audit bertujuan memastikan integritas, keandalan dan kepatuhan, serta meningkatkan nilai organisasi. Baiklah, cukup sudah pembahasan dari materi kelompok kami, dan kami menerima kritik dan saran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.